kami. Tanah hati yang lapar dan haus akan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, yaitu dengan tema pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Saya mengajak setiap saudara supaya saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apakah yang dimaksud di atas? Memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak orang hidup di dunia ini tapi memikirkan hal-hal dunia ini terus. Uang, harta, jabatan, kesenangan-kesenangan dunia. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita lewat kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Mari sama-sama kita membaca dengan suara kuat-kuat. 1, 2 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, ada 2 kali perkataan pikirkanlah, carilah perkara yang di atas. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose supaya mereka berfokus kepada pikiran Kristus. Mereka mulai tersesat karena ada pengajar sesat yang mengajarkan penglihatan, masalah pantangan makanan, nubuatan, dan acara-acara lain. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose, inti ibadah adalah Kristus. Saudara juga yang datang sore hari ini, jangan sampai saudara gagal fokus bahwa dalam ibadah bukan sekedar menunjukkan engkau hadir di sini. Bukan sekedar engkau datang, bukan sekedar engkau berpakaian rapi, duduk berdiri. Tetapi yang paling penting, apakah engkau berjumpa dengan Kristus? Apakah saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus? Itu adalah inti daripada pesan Paulus kepada jemaat Kolose. Karena mereka mulai tertarik kepada hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita akui juga lah ya, di gereja kadang-kadang kan bisa menjadi fashion show, menunjukkan gaya-gaya, penampilan-penampilan. Tapi dengar khotbah sepertinya tidak semangat, memuji tidak semangat. Yang penting aku hadir hari Minggu. Ingat, arti ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, saya akan ajak sama saudara, mari sama-sama kita akan lihat pada ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Sama-sama katakan, saya mau pikirkan perkara yang di atas. 1, 2 ya. Saya mau pikirkan perkara yang di atas. Bilang sebelahnya, bukan yang di bumi. Apa yang di atas maksudnya adalah pikirkanlah apa yang dipikirkan Kristus. Apakah yang dipikirkan Kristus? Itulah pikiran kita. Ada banyak orang memikirkan pikiran yang di bumi. Harta, kekayaan, masalah jabatan, kecantikan, kegantengan, perzinahan, percabulan, sakit hati, kecewa. Ada banyak orang salah cara mereka berpikir. Saya mengajak sama saudara, apakah saudara sepikiran dengan Kristus? Coba kita lihat pada Filipi 2 ayat yang kelima. Mari sama kita akan baca Filipi 2 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Katakan, saya sepikiran dengan Kristus. 1, 2 ya. Saya seperasaan dengan Kristus.
Cobalah pegang pikiranmu, katakan, saya sepikiran dengan Kristus, saya seperasaan dengan Kristus. Bilang sebelahnya, itulah tandanya kau anak Tuhan Yesus. Apa tandanya kau anak bapak dan mama? Ada sifat bapak, ada sifat mama. Betul? Ya, ada yang bapaknya keriting, lahir anak keriting. Ada yang mamanya orangnya tinggi, lahir anak yang tinggi. Sifat itu akan turun dari orang tua ke anak. Saudara, apakah saudara percaya saudara anak Tuhan Yesus? Siapa yang percaya bahwa dia anak Tuhan Yesus? Nah, pertanyaan, apakah ada sifat-sifat Yesus dalam hatimu? Jangan sampai kita berkata, oh saya anak Tuhan Yesus. Tapi sifat-sifat setan semua yang ada. Sakit hati, benci, dendam, amarah, geram, kepahitan, perselisihan, pertikaian. Itu bukan ciri anak Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar pada Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ayat ini dikatakan sebenarnya kita telah mati, tapi hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Makanya ada lagu yang pernah kalian dengar, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, sekali lagi katakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Makanya dikatakan dalam kitab Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa? Kristus yang hidup dalam aku. Katakan, Kristus yang hidup dalam aku. Lebih semangat dengan iman. 1, 2 ya. Kristus yang hidup dalam aku. Katakan, aku telah mati. Apa arti aku telah mati? Sifat dagingmu telah mati. Cara berpikir lamamu telah mati. Dosa-dosamu telah mati. Perzinahan telah kau matikan. Dosa-dosa percabulan telah kau matikan. Kau hidup dalam kekudusan. Maka kita akan belajar ciri-ciri kalau benarkah pikiranmu memikirkan perkara di atas. Apakah tanda bahwa orang itu memikirkan perkara di atas? Yang pertama, apakah pikiran saudara memikirkan hal yang mulia? Apakah saudara memikirkan hal yang kudus? Saudara harus sadari ini. Kalau memang engkau adalah sepikiran dengan Tuhan, maka Tuhan bisa cek apakah pikiranmu memikirkan hal-hal yang mulia. Apakah pikiranmu memikirkan hal-hal yang kudus.
Saudara, dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari sama kita baca. Filipi 4 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, lebih semangat semuanya, satu dua ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada batas pikiranmu. Ada batas pikiranmu. Nggak boleh engkau memikirkan lebih dari batas ini. Pasti kau akan bahaya kalau memikirkan hal yang lebih daripada itu. Apa batas pikiranmu? Maka jelas dikatakan, pikirkanlah yang benar. Makanya jangan pikirkan hoax. Apalagi FYP, sosmed banyak kali hoax. Jangan pikirkan. Apalagi gosip tentang orang lain. Jangan pikirkan. Nggak usah kau renungkan gosip-gosip tentang orang lain. Tentang dirimu aja pun banyak rusak. Ngapain kita dengarkan orang lain? Nggak usah. Pikirkanlah apa yang mulia. Semua yang mulia yang menyenangkan Tuhan pikirkan. Pikirkanlah yang adil. Pikirkanlah yang suci. Ayo laki-laki semua katakan, saya pikirkan yang suci. Ayo laki-laki, saya lihat yang suci. Yang di belakang belum suci. Katakan, saya lihat yang suci. Satu dua ya. Saudara, kalau engkau makan, masuk dari mana kalau makan? Tadi siang makan? Dari mana masuk? Dari mulut. Ya, ada juga orang sakit masuk dari hidung, di NGT. Ada. Tapi kalau saudara, apakah makanan pikiran? Dari mana masuk pikiran? Dari mata, dari telinga. Makanya ada lagu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulut, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Dengar, laki-laki banyak jatuh di mata. Betul? Laki-laki banyak jatuh di mata. Maka Tuhan mau pada hari ini, laki-laki utamakan dulu matamu engkau pegang. Ayo laki-laki yang punya mata, pegang matanya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Wanita di mana jatuhnya? Telinga. Suka dirayu, suka dibujuk, suka dipuji. Hati-hati gunakan telinga, pegang telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Perempuan paling suka menggosip orang lain. Paling suka mengata-ngatai orang lain. 2-3 orang perempuan kumpul, maka jadilah pajak, pasar gosip. Lidahmu itu perlu kau jaga. Pegang lu lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Orang-orang yang selingkuh biasanya selingkuh menggunakan HP. Ingat cowok-cowok, kalau ada cewek yang sudah mulai pakai password, tanda-tanda perselingkuhan sudah ada dalam diri dia itu. Apalagi passwordnya nggak dikasih tahu samamu. Berani kau pacaran dengan orang begini, berpotensi selingkuh. Kalau sudah berpacaran, password harus tahu pacarnya. Setuju? Ya, hati-hati kau gunakan HP-mu. Gampang melihat orang yang selingkuh. Lihat cara dia menggunakan HP-nya. Ada loh laki-laki mandi pun dia HP-nya ikut mandi. Ada. Kenapa? Karena di sinilah pusat perselingkuhan. Di sini. Memang HP-nya bisa dibaca oleh pacarnya. Tapi HP-nya 2, 1 tinggal. Hati-hati gunakan HP. Angkat HP-mu, angkat. Hati-hati gunakan HP-mu.
Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan HP-mu. Kalau dia sembunyi-sembunyi menggunakan HP di bawah kolong meja, di bawah kolong tempat tidur, apakah Tuhan tahu? Tahu. Hati-hati kau gunakan HP-mu. Ingat, kalau pasanganmu sudah pakai rahasia HP dan tidak kau ketahui rahasianya, jangan teruskan berpacaran. Karena dia sudah menunjukkan perselingkuhan. Seluruh perselingkuhan di sini pusatnya. Maka daripada mati hidupmu, baptislah HP-mu. Serahkanlah segala persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, maka saya sekarang ini melihat yang perlu, mendengar yang perlu. Sama-sama katakan, saya lihat yang perlu, sama-sama 1, 2 ya. Saya lihat yang perlu, saya dengar yang perlu. Bilang sebelahnya, yang tidak perlu jangan lihat dan dengar. Jadi nggak usah lihat yang tidak perlu. Kalau saya melihat wanita lain perlu lama-lama, nggak perlu. Nggak perlu kalian kulihat lama-lama. Yang perlu kulihat lama-lama istriku. Mana tahu mulutnya udah miring. Tapi ada loh suami, istri orang lama-lama dilihat dia. Istrinya dilihatnya asam lambung naik, nah saudara. Saudara dengar baik, hati-hati engkau menggunakan matamu. Saya sangat jaga mata saya. Saya sangat jaga mata saya. Bukan hanya di sini, di mana-mana. Karena untuk masuk pikiran saya, itu masuk dari telinga, masuk dari mata dan telinga. Dan pikiran itu bagaikan magnet. Pikiran itu bagaikan magnet yang bisa menarik besi, yang bisa menarik paku, yang bisa menarik setiap besi yang dijumpai dia. Artinya apa? Pikiranmu itu akan menarik seluruh energimu. Pikiranmu menentukan arah hidupmu. Sehingga seluruh engkau yang ada di ruangan ini, karena engkau pikirkannya tadi pagi semalam, aku mau gereja di GBI Pelita, maka engkau ke GBI Pelita. Karena kau pikirkanlah habis ini, nanti pulang dari sini kita makan BPK atau makan pangsit atau ayam penyet dan kelihatan mukamu sudah penyet kulihat. Saya mau katakan kepada saudara, karena engkau pikirkan, nanti kau lakukan, betul? Artinya apa? Seluruh tindakanmu ke depan tergantung pikiran. Be careful. Your battle in your mind. What you think, what you are. Apa yang kau pikirkan itulah hidupmu. Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a dikatakan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7a itu bahasa sederhananya begini. Apa yang kau yakini tentang dirimu, itulah dirimu. Halo, perhatikan baik. Apa yang kau percayai tentang dirimu, itulah dirimu. Hati-hati your belief system. Hati-hati dengan keyakinan kepada dirimu. Ingat, dalam ilmu komunikasi, saya bicara kepada orang itu 30%. Saya bicara kepada diri saya 70%. Self-talk 70%. Sering sekali orang berbicara kepada dirinya, aku ini gak berguna, aku ini sial, aku ini pasti miskin, aku ini pasti gak menikah, aku ini pasti tertahan jodoh, aku ini pasti gak laku-laku, aku ini pasti orang yang gagal, aku ini orang yang gak bisa apa-apa, aku ini orang miskin, hina dina tak berdaya. Dengar, hati-hati kau membicarakan siapa dirimu. Aku tak peduli, mungkin ayah ibu kita miskin. Jangan percayai kau miskin. Dengar, Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk mengubah kutuk jadi berkat. Untuk mengubah sakit menjadi kesembuhan. Untuk mengubah kemiskinan menjadi kekayaan. Bukan saya katakan tujuan hidup kaya. Hati-hati apa yang kau percayai tentang dirimu. Hati-hati apa yang kau dengar tentang dirimu dari orang lain. Kau bodoh, kau sial, kau jelek. Lama-lama kau yakin kau jelek. Dan lihat kalau kau yakin jelek, ketika kau lihat cermin, kuntilanak. Karena kau meyakini kau jelek. Coba sekarang robah keyakinanmu. Bang, coba robah keyakinanmu bahwa engkau adalah indah di mata Tuhan. Engkau berharga, engkau serupa segambar di hadapan Tuhan. Engkau adalah mulia di pandangan Tuhan. Hati-hati. Be
careful your belief system. Belief system, sistem keyakinan menentukan masa depanmu. Tidak ada orang bertanding di tinju, dia yakin, oh kayak mana nanti kau bertanding, nanti aku ronde pertama pasti kalah. Dia sudah kalah sebelum bertanding. Rata-rata semua petinju, nanti aku ronde ketiga, KO dia kubuat. Masalah kenyataan dia yang KO belakangan. Tapi dia sudah punya keyakinan dulu. Kayak mana kuliahmu? Siap gak skripsimu? Alah, boro-boro skripsi. Ujian terus kalah. Dengar, maka engkau akan kalah. Bagaimana kira-kira engkau akan jadi S2 enggak, S3 enggak? Dengar, kau yakin Tuhan menyertaimu. Hati-hati dengan keyakinanmu. Hidupmu 5 tahun lagi tergantung keyakinanmu, bos. Dengar anak gadis. 5-10 tahun lagi bagaimana hidupmu tergantung keyakinanmu hari ini. Saya sebelum dokter, saya yakin saya dokter. Saya jadi dokter. Saya jauh sebelum pendeta, ada keyakinanku aku pendeta. Aku jadi pendeta. Sebelum aku membangun gereja ini, aku yakin aku akan bangun gereja. Bangun gereja. Sebelum kami bangun sekolah TK, SD, SMP, gak ada uang. Tapi punya keyakinan dalam Tuhan, kami akan bangun TK, SD, SMP. Terjadi TK, SD, SMP. Hanya sebuah keyakinan. Kalau engkau pegang teguh, itu jadi. Hati-hati apa yang kau yakini. Masalahnya banyak orang yang membisikkan kepadamu keyakinan yang negatif tentang dirimu. Kau jelek loh, kau tidak berguna, kau orangnya sial. Lihatlah opungmu paling miskin di kampung. Kemungkinan besar cowokmu pun paling miskin. Dengar, segala yang negatif jangan terima. Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang suci. Dengar baik. Kalau saudara memasukkan yang najis, pasti yang kau proses di otakmu najis. Outputnya najis. Pernahkah engkau mendengar omongan porno terus? Pernahkah engkau mendengar dari mulut orang ngomong porno, seks terus? Tahukah saudara dari mana itu? Yakin aku dia nonton pornografi. Aku yakin setiap engkau yang nonton pornografi, baik engkau yang di YouTube, kalau engkau nonton pornografi, aku percaya ucapanmu seks terus. Dan pikiranmu terus imajinasi seks. Kenapa? Karena itu yang kau upload. Input, proses, output. Saya input firman, proses firman, keluar dari mulutku firman. Makanya hati-hati apa yang kau input dalam pikiranmu. Saya mengajak setiap saudara, jaga apa yang kau pikirkan. Dengar anak muda, beberapa di antaramu mungkin terkontaminasi dengan pornografi di HP-mu. Dengar baik. Kalau sejak muda engkau sudah melakukan itu, sorry, pernikahanmu dangerous. Pernikahanmu di ujung kehancuran. Engkau belum menikah, tapi saya mau katakan pernikahanmu di ujung kehancuran. So pasti. So pasti. Gak mungkin pernikahanmu akan bagus karena yang kau masukkan yang najis. Dengar, beberapa di antaramu sekarang agak gelisah dengar khotbah ini. Sehingga kalau engkau memasukkan yang najis, engkau onani, masturbasi. Dan engkau akan melakukan itu kepada korban-korbanmu. Dengar, jauhkan. Masukkan pikiran yang benar. Masukkan pikiran yang suci. Maka yang keluar adalah yang suci, yang kudus. Saya saja tidak nonton pornografi, tidak melihat hal-hal yang salah. Itu aja pun saya tergoda. Karena kita hidup di dunia ini. Ada iblis, ada dosa. Apalagi kalau saya renungkan. Makanya sekarang lihat, di akhir zaman, dosa yang paling top apa? Hawa nafsu, perzinahan, percabulan. Ini urutan 1, 2, 3. Inilah kedagingan yang top. Makanya saya mau katakan kepadamu, jaga apa yang kau lihat, jaga apa yang kau dengar. Hidup ini terbatas. Saudara, apa yang kau pikirkan tentang dirimu, itulah dirimu. Katakan, apa yang kupikirkan tentang diriku, 1, 2 ya. Apa yang kupikirkan tentang diriku, itulah diriku. Hati-hati apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Mana tahu engkau lagi sedang putus cinta sama seseorang, kau begini, kurasa inilah nasibku sampai mati. Dan betul kau akan mati seperti itu.
Kemudian ketika ada cowok orang kaya mendekatimu, aku gak yakin orang kaya. Aina pogus dah. Orang susahnya aku. Gak mungkin si boy yang kaya ini datang mendekati aku. Padahal si boy itu tulus mendekatimu. Dan dia mau membuat engkau jadi istrinya. Tapi keyakinanmu berkata, gak mungkin, gak mungkin. Dan akibatnya semua tidak jadi. Saudara, pikirkan yang mulia. Makanya Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang apa? Kudus. Katakan yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan seperti ini adik-adikku, bukan. Kalau engkau ibadah seperti ini tapi pikiranmu melayang-layang, engkau tidak ibadah, engkau hanya duduk di gereja. Siapakah yang beribadah di hadapan Tuhan? Mereka yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, itulah ibadah sejati. Bukan sekedar kita duduk di gereja, setor muka, tapi kita nggak pikirkan kepada Tuhan. Ada loh orang mulutnya memuji Tuhan, pikirannya lari. Ada orang duduk di gereja, tapi pikirannya nggak di gereja. Tapi puji Tuhan lah, kulihat semua wajah-wajah kalian. Wajah-wajah memikirkan Kristus. Memikirkan yang di atas. Memikirkan perkara-perkara mulia dan kudus. Puji Tuhan lah, saudara, orang-orang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin saudara. Latih pikiranmu memikirkan perkara-perkara yang di atas saudara. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Pak Pendeta, bagaimana aku persembahkan hidupku persembahan yang kudus, sementara aku sudah jatuh dalam perzinahan, tadi malam nonton pornografi, onani, atau mungkin masturbasi, atau mungkin engkau melakukan yang namanya ciuman, engkau melakukan seks bebas. Saya mau katakan, Tuhan mencari orang berdosa. Hari ini engkau bisa berkata, Tuhan, kupersembahkan hidupku kepada Tuhan. Kupersembahkan tubuh, roh, dan jiwaku kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Lihat, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tuhan berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku berdoa setiap saudara menyadari bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuhmu adalah tempat tinggal Allah Roh Kudus dalam dirimu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jaga kekudusan, jaga caramu berpakaian, jaga caramu berpacaran. Jangan suka berdua-dua di kamar-kamar. Jangan suka berdua-dua di bawah pohon tomat. Tumbuh tomat nanti di perutmu. Jangan jauhi pencobaan. Jauhi saudara. Bahkan saya katakan kepadamu, jangan mau pacaran pegangan tangan. Kalau engkau sudah pegangan tangan, laki-laki pikirannya seks. Tidak ada laki-laki pegangan tangan, pikirannya adalah perkara-perkara di sorga. Oh haleluya. Oh indahnya Tuhan, haleluya. Gak mungkin lah. Aku aja pendeta, kalau aku pegang tangan cewek, pasti yang kupikirkan seks. Seks ilegal. Kalau aku pegang tangan cewek perempuan lain. Dengar cowok-cowok, dengar. Jangan terlalu bernafsu kau sekarang. Jangan. Kalau orang berpacaran, dengar adik-adikku, beruku hasian sarangeo. Aku mau katakan kepadamu, kalau ada cowok yang terlalu bernafsu kepadamu, bilang sama dia, tubuhku bait Roh Kudus. Jangan sentuh sebelum waktunya. Kalau kau lamhot gak tahan lagi, lapor ke Pendeta Suheri. Supaya kita masuk BPN, bimbingan pranikah. Ya, Alkitab bilang, kalau engkau sudah nggak tahan lagi, lebih bagus menikah. Ya, beberapa dari wajahmu kulihat puber mangotaki. Udah nggak tahan lagi kau. Udah nggak tahan. Rasanya mau cepat menikah. Nanti kau lihatlah kakakmu dan abangmu udah menikah. Mereka merasa, kok menikah aku? Mereka mau ingin tidak menikah. Orang yang belum menikah mau menikah, orang yang sudah menikah menyesali pernikahan. Karena menikah itu tidak bicara hanya seks. Menikah itu bicara masalah tanggung jawab. Bicara masalah kehidupan sampai kematian memisahkannya.
Ya, beberapa di antaramu mungkin sudah terlanjur ciuman. Udah, selesai. Yang lalu biarlah lalu. Jangan teruskan lagi. Kalau ada cowok mau mencium kau, kasih dia semprokin apa itu nama cabai. Oh, kasih sama dia. Biar dia langsung cerah. Saudara, saya mengajak sama saudara, jaga kekudusan dalam dirimu. Zaman yang sekarang ini yang paling sulit mencari orang jaga kekudusan. Paling sulit. Banyak orang jatuh di situ. Jaga dirimu. Jaga, saya pun gak kuat. Saya harus jaga diri. Saya harus menjauhi pencobaan. Nah saudara, yang kedua adalah orang yang pikirannya Kristus, selain pikirannya yang kudus dan mulia, adalah selalu berpikiran bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka dikatakan jelas dalam kitab Matius 17 ayat 20. Mari sama-sama kita baca Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, sama-sama kita baca, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikutnya dikatakan dalam kitab Matius 9 ayat 23. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup. Markus 9 ya bang, Markus 9. Bukan salahmu, salahku. Markus 9 ayat 23 bang. Markus 9, 1, 2 ya. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Kemudian dikatakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat 37. Dikatakan, mari sama-sama kita baca. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka orang yang berpikiran pikiran Kristus, selalu dia berpikiran tidak ada yang tidak mungkin. Apapun yang sedang kau rencanakan ke depan. Mungkin engkau berusaha, ingin membuka usaha, membuka satu usaha apapun. Mungkin engkau berkata, aku tidak punya dana, aku tidak punya backing, aku tidak punya orang hebat, orang tuaku tidak kaya. Kalau engkau melangkah dengan iman, bagi orang percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan sering berkata, enggak mungkin, enggak bisa, enggak mampu, no. Apa yang kau impikan? Big dream. Dalam Yesus engkau punya impian yang besar karena Tuhanmu Tuhan yang besar. Aku berdoa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Aku melihat dan mendengar engkau orang yang hebat ke depan. Beberapa di antaramu menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi CEO, menjadi seorang yang hebat di bidang-bidang ekonomi, kedokteran, medis, apapun. Atau engkau buka sekolah. Kalau engkau guru, engkau rindu buka sekolah, buka TK, buka SD, SMP. Jangan berkata tidak bisa. Kalau engkau berkata tidak bisa, engkau membatasi Tuhan bekerja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jangan batasi Tuhan dengan kemampuanmu. Jangan batasi Tuhan dengan pola pikirmu. Dokter berkata, oh ibu sakit kanker, stadium 4, 6 bulan lagi mati. Itu dokter. Tapi pencipta dokter Tuhan Yesus. Tuhan sanggup berkata, stadium 4 kanker ini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Dengan iman percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya mau tanya, apa yang sedang kau pikirkan 5 tahun ke depan? Apa yang kau bayangkan 5 tahun ke depan hidupmu? Apakah adakah iman di hatimu? Apakah engkau percaya? Oh, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi orang percaya tidak ada mustahil. Saya tadi khotbah pagi di gereja kita cabang. Kita akan membeli tanah yang kapasitasnya 2000 meter dan akan membangun gedung gereja 1000 kursi. Ini 800 kursi. Saya hanya katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jangan tanya uang gereja berapa. Saya hanya katakan kita punya Tuhan. Kita punya iman. 2-3 orang sepakat meminta apapun.
Tuhan kabulkan. Saudara, makanya kalau engkau punya suami kelak, engkau punya istri kelak, sukalah berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Mungkin gajimu dengan gaji suamimu gak cukup, tapi ketika kalian berdoa, ada Tuhan di tengah-tengah kalian yang tidak bisa menjadi bisa. Mungkin gajimu dengan gaji istri tidak bisa bangun rumah, tapi kalau bersama dengan Tuhan, engkau bisa bangun rumah. Maka carilah cowok yang mau berdoa. Carilah cewek yang mau berdoa. Carilah cowok yang suka bicara tentang Tuhan. Yang suka bicara tentang hal-hal sorgawi. Bukan berarti kalau engkau jumpa cowok, asal jumpa engkau, mari dek kita baca Kejadian 3 ayat 1 sampai habis. Besoknya dek kita baca lagi dek Keluaran 5 1 sampai habis. Ya pasti engkau akan kebingungan apakah yang kunikahin malaikat atau manusia biasa. Bukan begitu maksud saya. Paling tidak kalau dia bicara samamu, bang kayak mana bang rencana kita untuk pernikahan kita. Kita kan udah pacaran 5 tahun. Baru dia bilang samamu, mana ada uang kita. Udahlah gini-gini aja lah kita. Ada lagunya, mau dibawa kemana? Bawa kemana hubungan kita. Kalau lagu-lagu begini hafal semua saudara dengar. Jadi kalau ada cowok yang kau ajak udah berteman 5 tahun, 6 tahun. Jadi kayak mana bang rencana pernikahan kita, dia bilang, aku pun gak tahu. Putuskan mulai hari ini. Itu adalah pilot yang tanpa tujuan. Pernahkah kau naik pesawat, kau tanya sama orang pramugarinya, pesawat ini mau kemana terbang? Kita terbang aja pokoknya. Kau akan ketakutan. Carilah pesawat yang jelas tujuannya. Carilah cowok yang jelas tujuannya. Dek, kita udah 5 tahun. Rencana abang ya 1,5 atau 2 tahun kita menikah. Kayak mana persiapan kita? Abang udah mulai menabung, abang udah tabung supaya kita bisa beli perumahan Jokowi RS8. Rumah sangat sederhana, selonjor saja pun susah misalnya saudara ya. Ini canda aja. Yang ada kan RSS ya, rumah sangat sederhana. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara, kalau saudara punya pasangan yang percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kayak mana bang, apakah kita bisa buka usaha dengan iman dek? Alkitab berkata, Matius 18 ayat 19-20, kalau engkau dengan aku sepakat, maka apa yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Amin. Kau cari cowok-cowok yang semangat, walaupun mukanya kayak truk, enggak apa-apa. Truk itu yang membuat kau bahagia. Daripada kau lihat wajah-wajah cowok Mercedes, tapi di dalam Mercedes itu banyak perempuan-perempuan lain. Kau lebih bagus cari cowok yang punya iman. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Aku berdoa, imanmu dengan iman dia dipersatukan, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Jangan sampai kau menikah dengan cowok yang gak ada semangat, gak ada iman. Sikit-sikit ditanya, kayak mana pekerjaanmu? Aduh aku udah berusaha, gak bisa. Aku gak bisa, apapun disuruh aku gak bisa. Bisakah engkau memperbaiki seng? Gak bisa. Bisakah engkau melakukan? Gak bisa. Ada kau jumpai cowok yang begitu, semua gak bisa. Bisakah kau makan? Oh kalau itu bisa, dia bilang saudara. Semua dia jawab tidak bisa. Aku berdoa, jumpailah cowok yang beriman, yang takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang pikirannya pikiran Kristus, yang pertama tadi memikirkan hal-hal mulia, memikirkan hal-hal yang kudus. Orang-orang yang memikirkan pikirannya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga adalah orang yang memikirkan, dikatakan adalah yang ketiga, mementingkan orang lain. Kalau dia punya pikiran Kristus, dia suka mementingkan pikiran orang lain, memikirkan orang lain, memikirkan perasaan orang lain. Filipi 2 ayat 3 sampai kepada ayat yang keempat. Mari sama-sama, kalau saya punya pikiran Kristus, maka saya akan lebih senang memikirkan orang lain, memikirkan perasaan orang lain. Sama-sama kita baca, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa aku bertengkar dengan istriku? Karena aku ego, istriku ego. Maka kalau engkau punya cowok yang suka bertengkar, kau pastikan dia cowok egois. Dan engkau juga cewek egois. Maka dikatakan bahwa orang yang punya pikiran Kristus, dia memikirkan perasaan pasangannya. Saya sekarang ini sangat mau mengalah dengan istriku. Termasuk anak-anak saya. Saya matikan egois saya, maka bertahun-tahun di rumah kami gak ada pertengkaran. Saya tidak mau menyakiti hati istriku lagi. Kenapa? Karena aku percaya orang yang punya pikiran Kristus, dia menjaga perasaan orang lain. Dia memikirkan perasaan pasangannya. Maka dengar, kalau engkau menyakiti orang lain, ada kertas 1 lembar atau tisu. Nah, saudara seperti ini, ada kertas seperti ini. Maka saya katakan sama saudara, kalau saudara punya pasangan yang selalu membentak dirimu, ingat, atau seorang suami yang membentak istrinya, istri membentak suaminya, atau orang tua membentak anaknya, apalagi kalau engkau pacaran suka bentak-bentak pacarmu, dengar baik. Ketika aku membentak istriku, sebelumnya istriku hatinya bersih. Ketika aku bentak itu akan keriput. Aku bentak lagi, keriput. Ketika aku bentak, keriput lagi balik. Ketika aku bentak berulang-ulang, maka hatinya penuh dengan luka, keriput. Perhatikan. Kemudian aku sadar dan aku berkata, sorry my wife, sorry sayangku. Aku minta maaf, maka mulai kembali. Aku bersujud kasih bunga, I'm sorry, I love you. Tambah lagi lebih mekar. Aku kasih lagi dia emas antam 100 gram. Lebih jelas. Dan saya berkata, Mas Antam, I'm sorry. Maka dia semakin mekar. Makin lebih mekar. Aku tanya, 1000 kali aku minta maaf dan dia semakin kembali, pulih kembali. Lihat, apa yang beda yang dengan yang tadi? Ada sisa, ada tanda, ada keriput. Maka setiap bentakan yang kau terima, ada bekas di hatimu. Dengar, bayangkan kalau engkau jumpa cowok yang membentak engkau sampai menikah. Dan engkau mau menikahi cowok yang membentakmu. Dan engkau mati di bentakan dia. Dengar, demikian juga cewek kalau engkau bentak seorang laki-laki, bentak, maka dia hatinya menciut. Aku berdoa, carilah orang yang tidak egois. Egois adalah akar kekacauan dalam pernikahan. Sejak saya matikan egoisku, saya matikan kesombonganku, 100% tidak ada pertengkaran di pernikahan kami bertahun-tahun. Ini ada anak saya. Tapi ketika aku egois, dia egois. Wow, sebagaikan api kasih bensin. Wah! Istri saya tipenya lain. Kalau lagi marah, makin aku marah, oh dia makin marah. Siapa di sini punya cewek seperti itu? Kayaknya beberapa cowok korban-korban yang senasib ini coba. Kalau ceweknya lagi marah, cowoknya marah sedikit, ceweknya makin marah. Saya menjadi suami yang bijak bagi istri saya. Aku kenali dia. Kalau dia marah, saya harus tenang. Dan saya harus lebih mengasihi dia dengan cara berbuat bahasa kasihnya. Yaitu cuci piring kah, nyapu kah, ngepel kah. Maka kulihat dia akan lebih rendah emosinya dan berkata, inilah suami idaman. Saudara, daripada aku menjawab dia, saya hanya mau katakan kepada saudara, mari sama-sama kita pentingkan orang lain. Pikirkan perasaan anak-anakmu. Kalau engkau udah menikah punya anak, jangan pertengkar depan anak-anakmu. Kasihan anak-anakmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Pikirkanlah perkara di atas. Pikirkanlah hal yang mulia. Pikirkanlah hal yang kudus. Pikirkanlah hal-hal iman yang berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pikirkanlah kepentingan orang lain. Itulah pikiran Kristus.